Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, usai tim Garuda gagal meraih poin maksimal dalam 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 2 laga kandang melawan Bahrain dan Cina, Indonesia hanya mampu mengumpulkan 1 poin. Pada pertandingan melawan Bahrain, Timnas Indonesia sempat unggul 2-1, namun kebobolan di menit akhir, 90+9, sehingga pertandingan berakhir imbang 2-2. Sementara itu, meskipun mendominasi penguasaan bola hingga 76% saat menghadapi Cina, skuad Garuda harus menerima kekalahan 1-2. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa PSSI akan segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki performa tim. Target utama adalah memastikan Timnas Indonesia tetap memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia berada di peringkat kelima grup C dengan 3 poin, setara dengan Cina yang berada di posisi terbawah. Meski demikian, peluang untuk lolos masih terbuka lebar karena Indonesia hanya terpaut 2 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Bahrain yang berada di posisi kedua hingga keempat. Jepang memimpin grup dengan 10 poin. Pada bulan November, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga krusial melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang dijadwalkan pada 15 dan 19 November 2024. Para supporter Timnas Indonesia beramai-ramai mengirimkan pesan kepada bek tengah Elkan Bagot yang telah lama tak dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Nama Bagot mendadak menjadi perbincangan netizen di media sosial X pada Rabu, 23 Oktober 2024, sore WIB, saat ia merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Bek tengah Blackpool tersebut memang tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia sejak beberapa waktu lalu, setelah terjadi masalah dalam playoff Interkontinental Olimpiade Paris 2024. Namun, para supporter berharap agar Bagot segera kembali ke skuad Garuda. Salah satu cuitan dari akun Xioful berbunyi, "Happy birthday Elkan, diucapin sama akun Timnas. Ditunggu main lagi sama Timnas ya Elkan." Menariknya, meskipun tidak dipanggil sejak Januari 2024, Bagot terlihat mengenakan jersey baru Timnas Indonesia dalam beberapa unggahan. Supporter pun menyampaikan dukungan agar pemain ini kembali membela tim nasional. Selain Elkan, pemain Timnas Indonesia lainnya, Eliano Rejders, yang baru debut pada Oktober ini, juga merayakan ulang tahunnya yang ke-24 pada hari yang sama. Rejders sempat tampil sekali dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding kembali pada November 2024 dengan menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 15 November, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengakui bahwa pertandingan melawan Timnas Indonesia akan sangat menyulitkan mereka. Apa alasannya? Yuk, simak selengkapnya. Dilansir dari bola.com, faktor utama yang membuat pelatih Jepang mengakui bahwa pertandingan ini akan berat adalah dukungan besar dari supporter Timnas Indonesia. Menurutnya, kehadiran 60.000 hingga 80.000 pendukung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, akan menciptakan tekanan yang luar biasa bagi Jepang. Saya sudah melihat beberapa pertandingan di SUGBK, termasuk kualifikasi U20 Piala Asia 2018. Supporter yang hadir sekitar 60.000 hingga 80.000, ini akan jadi situasi yang sangat sulit untuk kami, ungkap Hajime Moriyasu. Di sisi lain, Timnas Indonesia sedang berbenah usai hasil kurang memuaskan melawan Cina. PSSI dan Kemenpora juga sedang mengusahakan agar Kevin Dix segera bisa bermain menghadapi Jepang. Meski begitu, bergabungnya Kevin Dix saja tidak menjamin kemenangan, karena masih banyak masalah yang harus diatasi. Yunus Nusi, staf Timnas, menginformasikan bahwa evaluasi besar akan dilakukan oleh Shin Tae-yong. Sepulang beliau dari Korea Selatan, lagi istirahat beliau, ujar Yunus Nusi. Setelah hampir 2 pekan menjadi sasaran kritik netizen Indonesia, wasit Ahmed Alkaf akhirnya muncul kembali di media sosial. Wasit asal Oman ini membuat postingan dengan kata-kata mutiara. Sebelumnya, Alkaf membuat murka pencinta Timnas Indonesia karena dianggap tidak adil saat memimpin laga Bahrain melawan Indonesia di Stadion Nasional, Rifa, pada 10 Oktober 2024. Contoh nyata ketidakadilan tersebut adalah ketika Alkaf tidak menghentikan pertandingan meskipun waktu injury time sudah habis. Timnas Indonesia yang unggul 2-1 atas Bahrain akhirnya kebobolan pada menit ke-99 dan pertandingan baru dihentikan setelah gol tersebut. Usai laga, Alkaf dibombardir kritik oleh netizen Indonesia. Kini,
Ia muncul lagi di media sosial dengan postingan berbunyi, "Tidak ada yang lebih besar dari rahmatku. Islam dan kesejahteraan bersama mereka. Kamu hidup damai dalam segala keadaan. Alhamdulillah selalu dan selamanya." Netizen Indonesia yang melihat unggahan ini memberikan reaksi keras, dengan salah satu netizen menulis, "Jika kezaliman Anda sebagai pengadil lapangan akan menjadi saksi di alam kubur nanti." Bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, tak sabar menghadapi Jepang dalam laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sempat berkelakar soal kualitas pemain Jepang, Verdong akhirnya mengakui keunggulan mereka. "Mereka tidak punya banyak pemain bagus di Jepang. Tidak, saya bercanda. Semua pemain mereka top," ujarnya sambil tersenyum. Verdong menilai pertandingan ini sebagai salah satu yang paling ia nantikan, terutama karena timnas Indonesia akan berhadapan dengan pemain-pemain top dunia seperti Takefusa Kubo. "Ini akan menjadi pertandingan paling menyenangkan untuk saya," ujarnya. Jepang saat ini memimpin klasemen Grup C dengan 10 poin, sementara Indonesia di posisi kelima dengan 3 poin. Meski menghadapi lawan berat, Verdong tetap optimistis timnas Indonesia bisa memberikan perlawanan maksimal. Laga ini akan menjadi ujian besar bagi Indonesia untuk meraih poin dan menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Semangat para pemain seperti Verdong akan menjadi kunci untuk menghadapi kekuatan Jepang yang terkenal tangguh di berbagai lini. Permintaan timnas Bahrain untuk memindahkan laga melawan Indonesia ke tempat netral akhirnya ditanggapi oleh HFC. Pada akhir Maret 2025, timnas Bahrain dijadwalkan bertanding melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Insiden pada matchday 3 di Rifa, di mana Indonesia ditahan imbang 2-2 oleh Bahrain, memicu permintaan ini. Wasit Ahmed Alkaf dituduh menerima sogokan, memberikan tambahan waktu hingga 99 menit, memungkinkan Bahrain menyamakan skor. Pendukung Garuda menghantui media sosial Ahmed Alkaf dan timnas Bahrain dengan ancaman dan caci maki. Bahrain, yang panik, meminta AFC dan FIFA untuk memindahkan laga ke tempat netral. AFC menyadari kekhawatiran Bahrain dan berkomitmen memastikan keselamatan semua pemain, ofisial, dan penggemar. AFC akan membahas masalah ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman. Berdasarkan respons AFC, laga Indonesia versus Bahrain berpotensi dipindahkan ke tempat netral. Timnas Indonesia baru saja kalah tipis 2-1 dari Cina, membuat Garuda berada di posisi 5 klasemen sementara Grup C di atas Cina. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, menanggapi permintaan Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang menolak bermain di Jakarta saat melawan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. BFA khawatir dengan keselamatan dan keamanan para pemainnya jika bertandang ke Jakarta pada Maret 2025. Mereka menerima banyak hujatan dari supporter Indonesia setelah hasil imbang 2-2 pada laga sebelumnya, yang dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf. AFC telah mengetahui kekhawatiran Bahrain dan berkomitmen untuk memastikan keselamatan semua pemain, ofisial, dan penggemar. AFC akan membahas permintaan ini lebih lanjut dengan FIFA, BFA, dan PSSI untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pertandingan. Sementara itu, media Malaysia menyarankan Bahrain untuk tidak takut bertandang ke Jakarta, mengingat timnas Malaysia beberapa kali mengalami situasi serupa namun tetap meraih kemenangan. Keputusan akhir dari FIFA dan AFC akan sangat menentukan keberlangsungan pertandingan ini. Asosiasi Sepak Bola Bahrain, BFA, mengajukan permohonan kepada FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, untuk memindahkan laga tandang melawan Indonesia dari Jakarta ke tempat netral. Permintaan ini muncul setelah insiden serius di mana supporter Indonesia menghina tim Bahrain dan para pemainnya di media sosial. BFA merasa tindakan tersebut mengancam keselamatan tim nasional Bahrain dan menginginkan pertandingan berlangsung dalam lingkungan yang lebih aman. Media Cina, Sohu, mengulas bahwa jika permintaan Bahrain dikabulkan, hal ini bisa menguntungkan timnas Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Respons dari Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, menunjukkan ketidaksetujuannya. Shin menilai permintaan Bahrain tidak masuk akal dan mendukung kritik supporter Indonesia yang merasa dirugikan oleh keputusan wasit dalam pertandingan sebelumnya. "Kami datang bertandang ke mereka, mereka pun juga harus bertandang ke rumah kami," tegas Shin Tae-yong.